Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Kebun Anggur Rumahan yang terus berupaya berbagi tentang bagaimana progres perkembangan tanaman anggur di tempat kami, sekaligus menjadi media sharing bagi teman-teman penganggur pemula. Pada video kali ini kami akan berbagi tentang progres tabulan pot anggur yang sudah kami bagikan pada minggu sebelumnya. Sebelum kita mulai video progres tanaman anggur nil dalam tabulan pot kami, ada baiknya bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update-update dari kebun anggur kami, silahkan bisa subscribe di channel YouTube kami. Channel YouTube kami memang kami khususkan bagi teman-teman pemula pengangguran sebagai tempat untuk sama-sama belajar, jatuh bangun dari awal bagaimana merawat tanaman anggur. Mungkin channel ini belum sempurna, tapi kita akan terus memperbaiki kontennya maupun tampilan kontennya. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke progres tanaman anggur tabulan pot yang minggu lalu sudah kita buat seperti ini. Nah, tanaman anggurnya sudah tumbuh subur. Lihat di sini sulurnya aktif. Nah, saya berencanakan untuk membuat tabulan pot anggur dengan satu batang primer, kemudian satu batang sekunder, lalu pemaksimalan di batang tersier. Nah, batang primer, batang sekunder, batang tersier pada tabulan pot sangat penting, teman-teman, mengingat tumbuhan anggur dalam tabulan pot ini tempatnya terbatas, maka kita harus bisa merencanakan sejak awal mana yang akan kita buahkan, mana yang dibesarkan, mana yang akan dibuang. Itu yang sangat penting. Nah, pada tanaman anggur tabulan pot ya, teman-teman, di sini batang yang melingkar yang mengikuti aluminium ini kita sebut sebagai batang sekunder. Adapun batang yang keluar dari tanah ini kita sebutnya batang primer. Ya, batang sekundernya seperti ini. Saya merencanakan batang sekundernya full satu lingkaran ya. Ketika sudah full satu lingkaran, maka pertumbuhan batang sekundernya akan di stop, diganti dengan pertumbuhan batang tersier. Nah, batang tersier itu yang mana? Yang ini ya, batang tersier yang keluar dari batang sekunder. Nah, seperti ini batang tersier yang sudah dibentuk ke atas. Pada pagi hari ini kami akan mengikat ataupun membentuk batang tersier supaya bisa lebih rapi ya, tumbuhannya juga lebih maksimal nantinya. Baik, berhubung saya cuma sendirian, saya izin off dulu videonya. Ya, sudah selesai untuk perapihannya. Jadi di sini ada 3 batang tersier yang sudah dibentuk ke atas. 1, 2, 3. Oh, ada 4 ternyata. Yang ini ada 4 batang tersier yang kita sudah bentuk ke atas. Seperti ini ya. Nah, ada juga yang tunas air. Mudah-mudahan menjadi batang yang besar juga supaya kita bisa bentuk ke atas. Nah, seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan bisa tumbuh sehat seterusnya. Adapun untuk sulur-sulur ini lebih bagus dipotong saja ya, dipotes. Kenapa dipotes? Karena memang fungsi sulur untuk tempat merambat anggur. Berhubung kita sudah siapkan rambatannya, bisa dibilang sulur-sulur ini tidak dibutuhkan lagi sebagai pegangan anggur. Jadi kita hilangkan aja supaya nutrisinya pindah ke daun dan batang. Nah, untuk perawatan anggur dalam pot atau tabulan pot, kita harus memperhatikan nutrisinya, karena memang anggur yang di dalam pot ini pertumbuhan akarnya sudah otomatis dibatasin, karena memang akarnya akan tumbuh maksimal sebesar pot di mana dia tinggal, sehingga akar tidak bisa mencari dengan bebas sumber nutrisi yang dia butuhkan. Maka yang kita harus lakukan dengan baik adalah memberikan nutrisi yang tepat kepada tanaman anggur itu sendiri. Nah, karena ini baru tumbuhan awal, bisa dibilang anggur dalam masa fase vegetatif atau masa pertumbuhan batang dan daun, akar, batang dan daun. Adapun bunganya belum muncul karena memang belum waktunya, batangnya masih kecil, daunnya masih kecil. Lebih bagus kita fokus pada pembesaran batang dan daun. Saya menggunakan ini pupuk NPK Mutiara Sprinter. Saya sengaja memakai
yang komposisinya 20 10 10, artinya N-nya 20, P-nya fosfatnya 10, K-nya kaliumnya 10. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan di marketplace ya, silahkan cari. Bagi yang mau menggunakan merek lain ya nggak masalah, tapi saya menggunakan Mutiara Sprinter ini dengan komposisi 20 10 10. Harapannya pertumbuhannya bisa lebih baik. Karena ini saya pakai untuk satu tanaman, saya tidak akan mencampur banyak-banyak. Saya akan menggunakan metode pencampuran pupuk dengan air. Jadi saya akan ambil 1 sendok mungkin ya, 1 sendok pupuk, lalu saya campur dengan air. Oke. Lihat pada anjuran pemakaian, di sini disebutkan dosis pemakaian sistem tabur 100 sampai 1000 kg per hektar. Adapun yang sistem cor ini dicampur dengan air 4 sampai 10 kg per 200 liter air. Nah, gampangannya berarti 1 liter, setiap 1 liter air kita gunakan 1/20 bagian dari kemasan ini. Ini kan kemasan 1 kilo ya. Berarti kita pakai 1/20 dari kemasan ini. Nah, berhubung ini masih tanaman awal ya, tanaman masih kecil, jangan terlalu banyak-banyak juga, dikhawatirkan bisa overdosis tanamannya. Makanya saya gunakan secukupnya aja, sekitar 2 sendok ya. 2 sendok, kalau ngikutin dari pabriknya kan ini 1/20 ya. Saya ambil dosis tertinggi yang 10 kilo per 200 liter, berarti 1/20 1 liter air, berarti dia 1/20 bagian dari bungkus ini gitu. Bisa menggunakan anjuran ini, atau juga teman-teman yang khawatir overdosis tanamannya ya jangan banyak-banyak, secukupnya aja, sambil nanti kita pantau apakah tumbuhannya bisa merespon dengan baik atau tidak. Ini pupuknya sudah diambil, kita campur dengan air. Ini 1 liter ya. Ya saya nggak punya gelas takaran, jadi ya semuanya dicoba-coba saja, dikira-kira saja. Namanya juga hobi-hobi ya teman-teman. Mungkin sudah cukup 1 liter. Terus kita aduk. Kita aduk pupuk yang sudah dicampur. Sampai merata ya. Jika sudah merata, sudah larut semua, baru bisa diberikan kepada tanaman anggur. Masih ada di bawah ternyata. Kita aduk sampai larut dulu. Ini teman-teman, sudah kita aduk secara merata, sudah tidak ada. Jangan lupa nanti teman-teman bisa menggunakan sarung tangan ya, atau pengaduk yang lebih aman mungkin ya. Nanti setelah ini saya akan cuci tangan karena saya megang pupuknya secara langsung. Jadi sudah tercampur dengan baik, lalu kita berikan aja ke tanaman anggur kita. Teman, mungkin itu saja yang bisa kami sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kami bagi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, komen, ataupun menanyakan yang mungkin bisa kita bantu. Barangkali juga teman-teman punya ide masukan lain, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.